warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumihiniti Janingsi. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi PGSD Bandung. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan tentang perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Selama ini masih banyak yang menyamakan pendidikan jasmani dengan olahraga. Keduanya memang sama-sama melibatkan olah tubuh, tapi tetap dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, mau tahu kan apa saja perbedaan pendidikan jasmani dan olahraga? Simak dulu infonya di bawah ini. Untuk pertama, saya akan menjelaskan apa itu pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani diajarkan secara sistematik sesuai kurikulum yang berlaku. Biasanya dilakukan di sekolah. Dalam materinya diajarkan pula berbagai unsur kebugaran jasmani. Di antaranya adalah kelincahan, kelenturan, keseimbangan, kecepatan, kekuatan, koordinasi, daya tahan, dan lain-lain. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu pendidikan olahraga. Pendidikan olahraga ditujukan untuk mengajarkan tentang cabang olahraga tertentu, baik teori maupun praktik, tapi jauh lebih baik ke depannya praktiknya. Pendidikan olahraga bisa diberikan kepada individu atau satu tim. Biasanya tujuan utamanya untuk membentuk peserta didik menjadi atlet tangguh dan dapat diandalkan, sehingga bisa meraih prestasi tertentu. Apa yang menjadi kebutuhan mendasar manusia dalam konteks pendidikan jasmani dan olahraga? Tentu saja kedisiplinan. Pada dasarnya, saat olahraga kita harus paham aturannya dan menjadikannya dengan baik. Kemampuan fisik juga bisa meningkatkan kalau peserta didik menerapkan sikap disiplin. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas perbedaan pendidikan jasmani dan olahraga. 1. Perbedaan materi. Materi dalam pendidikan jasmani cenderung lebih luas jika dibandingkan dengan pendidikan olahraga. Dalam pendidikan jasmani, gerakan yang kita lakukan setiap hari saja sudah termasuk materi gerakan. Selain itu, materi yang diajarkan akan disesuaikan dengan tingkatan kemampuan peserta didik yang diajarkan saat itu. Berbeda dengan pendidikan olahraga, di mana materi gerakan haruslah berupa teknik yang memang ada di dalam aturan cabang olahraga tertentu yang sedang dipelajari saat itu. Materi nggak disesuaikan dengan kemampuan siswa, tapi sifatnya harus diajarkan untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya untuk memenangkan kompetensi olahraga tertentu. Perbedaan yang kedua, perbedaan waktu. Pendidikan jasmani lebih dianjurkan di institut sekolah. Karena itu, waktu pembelajarannya sudah pasti ada di dalam kurikulum. Waktunya terbatas dan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Gerakan yang dipelajari juga disesuaikan dengan kemampuan olahraga tubuh peserta didik. Sedangkan pendidikan olahraga waktu itu diberikan kebenarannya tidak ada batasan dan intensitas pertemuan atau latihan relatif dengan tinggi. Pendidikan olahraga bisa dilakukan dengan optimal untuk mencapai tujuan tertentu. Perbedaan yang ketiga, perbedaan tujuan. Bisa dibilang, tujuan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga adalah perbedaan yang paling mendasar. Pendidikan jasmani bertujuan untuk pendidikan, agar peserta didik mendapatkan ilmu tentang kebugaran jasmani secara langsung dan intelektual. Hasil akhirnya dalam bentuk nilai dari mata pelajaran tersebut. Berbeda jauh pendidikan olahraga, yaitu tujuan utamanya adalah untuk meraih prestasi dan mengejar cita-cita. Ini adalah pendidikan yang lebih ditunjukkan bagi para profesional. Peserta didik diharapkan mampu memenangkan kompetensi tertentu sebagai hasil akhir pendidikan. Perbedaan yang keempat adalah perbedaan peraturan. Peraturan pada pendidikan jasmani tentu sama dengan dalam pengajaran mata pelajaran yang lain. Peserta didik mendengarkan dan mengikuti perintah guru. Peraturannya lebih fleksibel, sesuai dengan kondisi. Sedangkan peraturan dalam pendidikan olahraga tentu harus mengikuti aturan standar cabang olahraga yang dipelajari. Jauh lebih ketat sampai-sampai bisa menjadi cara hidup peserta didiknya. Konsep latihan kebugaran jasmani dan olahraga. Konsep dasar pendidikan jasmani dan olahraga adalah meningkatkan kemampuan fisik dan mengembangkan kesehatan jiwa maupun raga. Caranya berbeda-beda tergantung dari cabang olahraga apa yang sedang dipelajari atau dilatih. Contoh yang pertama yaitu sit up. Sit up adalah latihan untuk daya tahan otot, gunanya untuk meningkatkan, menguatkan, dan membentuk otot perut. Disarankan untuk melakukannya di atas matras seperti heavy fit, matras yoga, atau matras olahraga. Contoh yang kedua adalah push up. Push up merupakan latihan dasar dalam atletik maupun pendidikan olahraga. Selain itu, push up juga sering dilakukan dalam latihan militer. Tubuh harus dalam keadaan lurus lalu didorong ke bawah dengan mengandalkan kekuatan tangan. Contoh yang terakhir adalah back up. Back up adalah olahraga yang melatih kekuatan otot punggung dan dilakukan di atas lantai. Beberapa gerakan tertentu juga sekaligus melatih kekuatan otot perut, paha luar, paha dalam, dan juga otot bokong. Ini adalah gerakan yang intensitasnya ringan tapi banyak bermanfaat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.